Hello beloved people, masih tentang time and priority, waktu dan prioritas. Hari ini saya akan membahas tentang waktu kita terbatas, apa yang ingin kita bangun. Pengkhotbah 3 ayat yang kedua berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau kita tahu bahwa kita menghidupi waktu yang terbatas, pertanyaan sekarang, apa yang mau kita bangun? Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Kalau kita nggak pernah menanam, kita nggak akan pernah menuai. Kalau kita nggak pernah mulai membangun sesuatu, kita juga tidak akan menuai apa-apa di masa yang akan datang. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari mulai berpikir apa yang Anda mau bangun dengan hidupmu. Saya mengajarkan sebuah langkah yang saya ambil ketika saya mendapat visi dari Tuhan adalah start small. Mulailah dari kecil, mulailah sekarang. Jangan menunda untuk melakukan sesuatu. Kalaupun harus mulailah dari yang kecil, tapi lakukanlah sekarang. Mulai fokus kepada apa yang menjadi visi, apa yang mau kita kerjakan dan apa yang kita mau bangun. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran lain yang tidak sejalan dengan visi itu, kita akan punya kekuatan untuk menolak. Yang berikutnya, kita harus komitmen dengan apa yang kita bangun, konsisten, kerja keras. Karena tidak mungkin ada yang jadi tanpa komitmen, tanpa kerja keras. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kalau saya tinggal diam-diam aja di Jakarta dan tidak mau keliling Indonesia, Tangan Pengharapan hanya akan ada di Jakarta saja. Tapi karena saya pergi keliling Indonesia, sekarang Tangan Pengharapan ada di 70 titik di seluruh Indonesia. Kita nggak akan membangun sesuatu jadi besar tanpa memulai dari yang kecil. Kita juga tidak bisa membuat sesuatu jadi besar tanpa fokus yang jelas, visi yang jelas. Dan kita nggak bisa membangun sesuatu jadi besar tanpa komitmen untuk membangunnya dan bekerja keras. Yang berikutnya, kita harus bisa dipercaya. Excellent. Saya percaya bahwa nilai kepercayaan itu sangat mahal. Kepercayaan adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Amsal 22 ayat 1 bilang, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Banyak orang tidak jaga nama baik, menipu orang, membohongi orang lain, dan tidak berpikir jangka panjang. Bahwa mungkin dia berpikir dia mengecewakan satu orang, it's fine. Tapi tahukah Anda bahwa nama baik itu sangat berharga? Menjaga nama baik itu bukan bicara soal pride kita, tetapi bicara soal kepercayaan orang lain, menjaga kepercayaan orang. Banyak hari ini generasi yang menuai nama baik daripada nenek moyangnya. Dan hari ini mereka hidup jauh lebih mudah karena kepercayaan yang turun-temurun. Bagaimana kita menghidupi waktu kita yang terbatas untuk supaya kita bisa membangun sesuatu? Kita harus mau terus belajar, mengevaluasi apa yang sudah kita bangun, mau belajar dari orang lain yang sudah jauh lebih maju dari kita, mau mendengarkan nasihat, dan mau terus berkembang. Jangan puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Setiap tahun saya selalu berdoa dan minta pimpinan Tuhan untuk apa yang saya harus kerjakan di Tangan Pengharapan. Dan sempat ada salah satu staf yang bilang, Ibu Heni ini berubah-berubah terus. Saya bilang bukan berubah, tapi berkembang. Jadi ada hal-hal yang baru lagi yang kami kerjakan. Ada remodifikasi. Nah, terutama ketika kita melihat keadaan serba sulit, tentu harus ada penataan ulang dalam pengelolaan manajemen, pengelolaan cara kerja. Semuanya harus ditata kembali. Kita harus mau berubah, mau bertumbuh, dan mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita buat.
Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Kelihatannya rajin kerja terus, tapi nggak mau bertumbuh dalam pengetahuan, tidak mau belajar, tidak mau mengevaluasi diri. Kita nggak akan maju kalau kita hanya bermodalkan rajin aja. Pastikan kita mau belajar terus. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saya membuka diri untuk ditegur oleh mentor saya, oleh board advisors Tangan Pengharapan. Saya terima masukan dari staff juga. Tapi saya percaya bahwa orang yang mengerti apa yang jadi visinya, dia akan terus maju dan tetap kuat meskipun banyak tantangan. Masukan-masukan dari orang bukanlah tantangan, tapi membuat bahan pertimbangan supaya kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan ke depan. Kalau Anda tahu waktumu terbatas, jangan sia-siakan waktumu. Pastikan kau mulai merenung apa yang kau mau bangun dengan hidupmu. Start small, start now. Tuhan Yesus memberkati. Live a better life. Selalu kami menemukan ada orang-orang yang begitu ramah. Suka duka, perjalanan Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia